Halo teman-teman, makasih buat siapapun yang udah buka video ini. Perkenalkan nama saya Rio. Saya ingin bersaksi bagaimana saya sendiri bisa lepas dari kecanduan pornografi. Oke, jadi ini dimulai ketika waktu peralihan dari SD ke SMP. Dulu kan waktu SD gitu kan genjar-genjarnya cari SMP favorit gitu kan. Nah, eh oh ya dulu sebelumnya saya tuh anaknya rajin, patuh juga sama bapak ibu guru gitu. Nilai UN juga bagus kebetulan waktu itu. Nah, tapi ada hal yang buat saya menjadi kecewa, yaitu pas waktu cari SMP favorit. Nah, di SMP favorit itu ternyata nilai saya mepet gitu. Akhirnya saya nggak keterima di SMP tersebut. Saya harus ke SMP apa ya dulu namanya, cadangan gitu kan kalau orang bilangnya. Nah, tapi hati saya nggak di situ. Cuman waktu itu kondisi mepet, waktunya juga pendaftaran juga udah karena habis. Hati nggak di situ, akhirnya menjalani ya masa SMP nggak sepenuh hati lah. Ya, singkat cerita, ketemulah sama teman-teman yang emang dasarnya itu otaknya selangkangan gitu. Ya, mereka suka nonton hal-hal tersebut, mereka suka bercanda lah, awalnya bercandaan. Waktu itu aku yang baru peralihan kan jadi penasaran gitu, dikasih tahu hal-hal begituan gitu. Terus mereka juga sering nonton. Nah, itu kan pas waktu aku kecil, waktu aku SMP itu zaman udah maju gitu, udah punya HP. Nah, iseng aja tuh waktu pulang dari sekolah gitu lihat sendiri di rumah kan. Nah, awalnya juga merasa bersalah gitu, aduh ini kok gini ya. Tapi ya gitu, ketika dosa, kita makin penasaran sama dosa, makin terjebur, makin terjerumus gitu, akhirnya mengalami yang namanya kecanduan gitu. uh, Kecanduan ini benar-benar ngerubah jadi yang dulunya anak rajin, anak yang patuh gitu, anak yang percaya diri waktu SD, bener-bener wow, ngerubah jadi Rio yang 180 derajat gitu. Nah, terus apa sih efek dari pornografi ini, kecanduan? Yang paling jelas itu adalah pelupa. Ini sambil lihat catatan ya kan, gitu. Terus kemudian jadi males, apatis, jadi nggak peduli sama orang lain, nggak peduli sama lingkungan gitu. Terus merasa rendah diri, merasa aku ini wah sampah banget gitu kan, aku merasa nggak berguna, aku jauh dari Tuhan. Oh iya, jadi addiction ini berlangsung lama banget, jadi dari SMP, SMA, sampai puncaknya di kuliah ya. Di kuliah itu namanya titik balik gitulah. uh, ini benar-benar kalau aku bilang pornografi dan masturbasi sebenarnya itu merenggut masa depan saya. Ketika saya pernah daftar kuliah gitu, waktu itu karena anaknya itu saya kemudian gitu, saya minderan. Terus akhirnya saya nggak pernah cari info-info tentang kuliah juga cuman pengen daftar aja. Nah, akhirnya keterima di sebuah jurusan yang jurusannya itu benar-benar bukan kemauan hati lagi nggak keterima di favorit lah kalau namanya. Ya udah ngejalanin juga nggak sepenuh hati lagi. Kuliah harus, apalagi jaraknya jauh ya, waktu itu harus mesti bangun pagi. Tapi puji Tuhan waktu itu emang saya anaknya itu morning person, jadi nggak pernah telat gitu. Dari SD juga udah kebiasaan, puji Tuhan kan. Nah, akhirnya saya ngeberaniin buat keluar dari jurusan itu. Awalnya juga dapat pertentangan dong, namanya juga udah masuk di situ, udah keluar biaya kan. Nah, akhirnya debat-debat gitu kan, nggak berujung solusi itu. Terus singkat cerita akhirnya UAS di kuliah. Habis UAS kan ada libur ya. Nah, itu
habis libur, bener-bener liburan itu kayak pelarian gitu, di rumah terus, eh, berantem terus gitu sama orang tua. Nah, singkat cerita, setelah selesai itu akhirnya aku ngebicarain baik-baik sama mama, terutama ngomongin kalau emang Rio udah nggak kuat di situ. Rio udah nggak, emang bukan di situ, ya udah diizinin dong keluar. Akhirnya keluar. Nah, masih ada tahun pertama lagi, nyoba-nyoba daftar. Oh ya, sebelum daftar kuliah itu kan masih ada libur ya, buat masuk ke tahun berikutnya lagi. Nah, itu aku juga mengalami yang namanya overthinking tiap jam 3 pagi. Itu sering banget, juga sering banget mimpi buruk, mimpi apalah, mimpi kematian lah, mimpi di inilah, di setan lah, apa-apalah gitu. Pokoknya ya gitu-gitulah yang bikin gak tenang. Ya, oh iya, waktu keluar kuliah itu aku, wah ini bener-bener, duh sampah banget. Aku hidup yang namanya di kebohongan gitu. Aku selalu ditanya, Rio kamu kuliah di mana? Kuliah di mana? Aku, oh iya aku masih di kampus yang lama. Aku masih di ini. Sekarang udah semester ini ya. Iya iya, bohong-bohong terus. Nah, ada perasaan bersalah juga, cuman apa ya, kalau bohong itu terus di entertain itu bener-bener jadi bahaya, bisa jadi kecanduan juga. Kecanduan udah kecanduan pornografi, kecanduan berbohong udah. Bohong itu nuraninya tuh udah tumpul gitu, karena saking seringnya berbohong gitu kan. Ya, akhirnya ada yang daftar kuliah. Singkat cerita, daftar kuliah tidak keterima. Itu bener-bener ya sepertinya, aduh udah sampah, udah ngabisin duit orang tua, udah jadi anak yang apa ya, kalau saya bilangnya, aku sendiri tuh anak yang gak berguna gitu. Kuliah udah keluar, udah ngabisin duit orang tua, terus pertemanan juga hancur gara-gara aku sendiri yang kemudian bener-bener nggak punya masa depan gitu. Aku udah merasa diriku nggak berguna gitu. Aku kepikiran gimana caranya enyah dari dunia ini gitu. Udah sempat kepikiran merantau juga gitu kan. Nah, ada titik balik gitu yang membuat saya sadar gitu. Waktu itu entah kenapa ya, yang dalam pikiranku itu kepikiran sama seorang pribadinya itu namanya Yesus. Nah, yang ada di pikiranku itu cuma aku harus minta ampun sama Yesus, aku harus minta maaf sama Tuhan Yesus gitu. Oh ya, sebelumnya saya ini Kristen dari lahir. Ya Kristen KTP-an biasalah, ibadah aja, pelayanan juga nggak bener-bener punya hubungan yang serius gitu sama Tuhan. Akhirnya itu yang menjadi titik balik gitu. Itu pertama kalinya setelah sekian lama nggak pernah nangis. Itu bener-bener apa ya, sampai sujud itu di lantai nangis, gak bilang, ya Tuhan, aku butuh Engkau, aku minta maaf atas kelakuanku. Dan itu pertama kalinya mengalami yang namanya jamahan Tuhan. Aku sendiri mengalami siapa Tuhan Yesus itu, kasih dengan K huruf gede. Dan itu benar-benar pertama kalinya merasa bahwa Tuhan Yesus itu beneran ada. Tuhan Yesus itu benar-benar setia. Tuhan Yesus itu benar-benar, ya, dia lebih nyata dari apa yang gue pikirkan. Aku udah pernah mencoba berbagai cara gitu untuk benar-benar bisa lepas gitu. Nah, aku mencoba untuk ngejauhin diri dari HP, mencoba cari kesibukan, mencoba cari pertemanan gitu, untuk ya cari pelarian lah dari itu. Sama sekali nggak worth it, sama sekali nggak bekerja. Dan itu tuh cuma kayak nunda aja. Sebulan selanjutnya ngelakuin lagi, seminggu selanjutnya canduan lagi. Tapi semenjak aku ketemu sama pribadi yang namanya Yesus ini, uh,
dia tuh bener-bener mau terima saya. Dia nggak pandang sampah diri saya, dia nggak apa ya, nggak menolak siapapun, bahkan orang senajis Rio ini aja Tuhan mau terima gitu, mau pulihkan. Jadi apakah masturbasi dan pornografi itu dosa? Ya kita balik lagi ke kebenaran gitu. Kita coba buka Matius 5 ayat 28. Bunyinya gini: tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Kemudian ada 1 Korintus 6 ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi di sini ada ayat yang bilang gini, di 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia dengan I huruf besar adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari berbagai kejahatan. Ya, waktu pertama kali dengar ayat terutama yang Korintus itu bener-bener ya sakit hati, tapi pada akhirnya kebenaran yang akan membebaskanmu gitu. Oke, jadi apa yang terjadi setelah bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Jadi yang paling utama itu adalah kuliah. Saya sendiri mengalami yang namanya revival atau pemulihan dalam itu tuh benar-benar hal yang besar gitu, revival besar-besaran dalam hal keluarga, masa depan, pertemanan, kehidupan rohani, bahkan mujizat-mujizat apa ya, jangan khawatir lah, inilah itu tuh ada semua belenggu dari apa ya, dosa-dosa yang udah aku lakuin itu bener-bener dilepas gitu sama Tuhan, gitu aja gitu. Nah, jadi ya udah, kita datang ke Tuhan itu apa adanya aja, kita nggak usah cari pembenaran. Ya namanya anak muda nafsu biasa kok, namanya juga manusia, udahlah kita nggak usah cari pembenaran, kita datang apa aja nih cukup kita jujur di hadapan Tuhan, kita mengakui bahwa kita memang salah, kita melukai hati Tuhan, dan kita sangat butuh Tuhan Yesus. Apapun agamamu, apapun masa lalumu, apapun yang sedang kamu hadapi, terutama di masa pandemi gini ya, semua orang itu butuh Tuhan Yesus. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan kepada kalian. Makasih banget yang udah nonton sampai akhir. Semoga ini benar-benar ngebantu teman-teman yang sedang mengalami struggle juga, mengalami gimana kok aku berjuang sendiri nggak bisa lepas. Kuncinya ada di Tuhan Yesus. Oke, makasih yang udah nonton. God bless.